وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah. Di sana Bu, nanti disiapin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dan dengan kudrat dan iradahnya, dengan ketetapannya, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sebuah aktivitas kehidupan kita, yang mudah-mudahan ini menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mudah-mudahan tetap tercurahkan atas keluarga beliau yang mulia. Semoga tetap tercurahkan atas sahabat-sahabat beliau yang mulia, para tabi'in. Mudah-mudahan juga tetap tercurahkan atas kita umat Nabi Muhammad hingga yaumil akhir kelak, insyaallah. Baik. Kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Di saat kita sholat berjamaah dan ketika imam membaca bacaannya dengan jahar, gitu, kan diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, setelah waladhdallin kita mengucapkan amin. Ada linknya nggak tuh Bu? Ada kesinambungannya nggak Bu antara ucapan imam dengan apa yang kita ucapkan? Ada rasa yang tersambung nggak Bu? Bahwa kita mengaminkan, memohon Allah mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Ada Bu? Ada cuma sekedar kebiasaan seperti itu? Insya Allah ada. Berkesinambungan itu artinya terasa tuh Bu antara apa yang diucapkan imam dengan apa yang kita kemudian aminkan. Kita mengerti gitu loh apa yang imam baca, kemudian dengan penuh kesadaran kita ucapkan, ya Allah perkenankan atau kabulkan. Ya, kalau Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya itu mengartikan amin itu bertindaklah, artinya segera dikabulkan. Maksud saya begini Bu, jadi kalau bisa apa yang disampaikan atau yang diucapkan imam itu kita mengerti, ya, sehingga ketika kita mengaminkan, kita mengerti apa yang diaminkan gitu lah, ya. Minimal surat Al-Fatihah ketika imam membaca, dengar dan ikuti dalam pengertian, tidak diucapkan Bu, tapi dalam hati itu kita berikan makna, ya. Ketika imam mengucapkan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati itu kita mengerti bahwa doa itu menunjukkan atau menyatakan bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ya. Jadi kalau kita memahami apa yang dibaca imam, ketika kita mengaminkan, kita mengerti, kita tahu gitu apa yang kita aminkan. Oh, tadi aku memohon agar Allah memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Jadi nggak sekedar mendengarkan
tapi kita coba meresapi maknanya, sehingga ketika kita mengaminkan, kita tahu itu apa yang kita aminkan gitu. Ya, jadi bukan sekedar kebiasaan setelah walau ya. Amin. Insya Allah kalau kita memahami maknanya, ketika kita mengaminkan juga tentu dengan perasaan atau suasana yang berbeda dibandingkan dengan sekedar kebiasaan, karena kita memahami arti. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mulai membiasakan itu. Minimal surat Al-Fatihah kita tahu maknanya. Ketika kita sholat sendiri juga kita ikuti tuh setiap kali bacaan, kita ikuti dengan maknanya, sehingga kita mengucapkan amin itu terasa sekali. Ya Allah, perkenankan apa yang aku mohonkan tadi dalam surat Al-Fatihah. Kalau itu Ustaz, kalau doa sesudah sholat kan imam itu, jadi kita berdoa sendiri misalnya, atau apa kita harus mengaminkan itu ada yang, nah, saya nggak Ya, itu paham. memang banyak pendapat. Kalau setelah sholat itu kan sebetulnya doa. Di dalam sholat kan kita berdoa, banyak sekali doa yang disampaikan di situ. Maka setelah sholat cukuplah kita berzikir saja. Ada zikir kan setelah sholat fardu, itu aja. Jadi pahami apa yang kita baca di dalam sholat, karena di dalam sholat itu ya isinya doa, kemudian juga pernyataan puja dan syukur kita kepada Allah. Tentunya kalau kita memahami maknanya, sholat itu akan jauh lebih bermakna, lebih terasa di dalam hati kita. Ya. Kadang suka melayang gitu tuh Pak Ustaz. Nah, Lagi sholat, lah kok jadi ceritanya apa ya Allah, astagfirullah. Itu sulit banget tuh Pak Ustaz tuh, udah berusaha untuk ini, kadang-kadang terlibat set lagi ada lagi gitu kan. itu tandanya memang setan tidak menghendaki kita fokus gitu loh. Ketika kita berusaha fokus kemudian blok hilang, itu memang terjadi pertempuran di situ antara keinginan kita untuk fokus pada Allah dan keinginan setan untuk apa, menyelewengkan pikiran kita gitu. Lain halnya kalau nggak terasa apa-apa Bu, karena memang sudah dari ujung terselewengkan itu tuh pikiran kita. Ya. Kalau mulai merasa ada seperti keinginan kita untuk fokus, kemudian aduh kok begini gitu ya, timbul rasa Iya. itu artinya memang terjadi terus benturan itu, pertempuran itu terus terjadi antara keinginan kita untuk fokus dan keinginan setan untuk menyelewengkan pikiran kita. Ya, Insyaallah. Contoh Pak Ustadz kayak sholat, kita udah khusyuk rakaat pertama, kedua, kita datang aja, udah berapa rakaat aja. Gimana Ya itu kita misalnya ingat kita baru rakaat kedua, udah rakaat kedua, tapi kadang bisikin belum, terus itu gimana ya terjadi? Apa kita nambah lagi? Gimana ya? Kalau kita katakan kita khusyuk, insya Allah tidak akan terjadi lupa seperti itu. Kan tiba-tiba terus pikiran ada aja datang gitu loh. Jadi memang pada saat itu kemudian kita diselewengkan pikiran kita kepada sesuatu yang tanpa kita sadari muncul gitu di dalam pikiran kita. Ya kalau begitu Kita hitung berapa rakaat kita. supaya tidak sampai kurang mungkin kita lebihin aja Bu. Gitu. Tapi setelah itu kita sujud sahwi. Iya, kadang-kadang begitu, kadang-kadang tiba-tiba ada yang muncul pikiran gitu. Iya Bu, sama seperti itu, saya juga seperti itu. Kita semuanya berusaha keras untuk bisa khusyuk. Karena di tengah rukun-rukun sholat itu ada 13 kan rukun sholat, kemudian di tengah itu tumakninah, tenang gitu di dalam sholat kita, tidak tergesa-gesa di dalam ucapan maupun di dalam gerakan. Bahkan ketika sholat kalau bisa ya, ketika kita sujud gitu ya, atau apapun gerakan kita, misalnya takbiratul ihram kemudian baca kita kan Allahu Akbar, jangan langsung tuh Bu, tenang dulu, diam dulu sejenak, baru kita mulai baca ya. Atau ketika ruku' Allahu Akbar, jangan langsung Allahu Akbar subhanallah, jangan Allahu Akbar, ruku', tenang dulu Bu, diam dulu sejenak, Nah, itu baru baca doanya.
Jadi setiap pergantian gerak ada tumaninahnya. Ada tumaninahnya baik di dalam gerakan maupun di dalam bacaan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung rabbana wa lakal hamdu. No, jangan. Ya. Salam. Mimi. Kalau kita lupa rokaatnya, misalnya kita kan udah naik untuk 3 rokaat, tapi pas 3 kan kita lupa apa? Udah 2 atau 3 kita sholat subuh umpamanya. Terus kalau udah naik kita ke anak ketiga, kita baca semuanya ayat-ayat dari surat Tinggal dari sujud. Itu apa kita langsung rukuk? Kita sudah terlanjur berdiri, Bu. Ya. Dilanjutkan saja. Oh Ya. gitu. Dilanjutkan Kita saja sudah dulu. terlanjur berdiri. Bacaan. Kemudian karena kita merasa syak, ragu gitu Bu, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Terus sujud sahwi itu sebelum salam, Ustaz ya? Ada beberapa alasan yang menyatakan ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Dan beberapa alasan Bu. Ya, nanti insya Allah saya lihat kembali. Misalnya lupanya karena jumlah rakaatnya kurang atau karena bacaan, itu ada ketentuannya apakah Anda melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Insya Allah ingatkan saya Bu, nanti saya akan banyak lagi. Ya, Itu sujudnya berapa kali kan? sekali aja Bu. Sekali ya? Sekali aja. Dua. Iya. Cukup sekali saja insya Allah. Baik insya Allah Ibu ya. Jadi mulailah dari sekarang ketika kita melakukan gerakan sholat, apakah itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, berhenti dulu, diam sejenak, kemudian mulai kita baca. Rukuk, Allahu Akbar, diam dulu sejenak, baru subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Tenangkan hati, fokuskan pikiran, kemudian baca bacanya. Kalau bisa kita memahami artinya. Gerakannya juga dibenerin. Ya, gerakannya juga nanti insya Allah. Ya. Tat, betul ya Tat, gerakan-gerakan sholat itu kita kan baca buku merupakan obat juga ya. Insya Allah. Memang saya juga baca beberapa gerakan daripada sholat itu ternyata setelah diteliti oleh pengetahuan memiliki manfaat-manfaatnya. Kesehatan. Dari mulai wudhu ya Tat ya, kita baca itu kan Insya Allah. Apa yang diperintahkan Allah sesungguhnya memberikan manfaat bagi kita. Sholat itu Allah tidak perlu kalau sholat kita yang perlu dengan sholat itu. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali Ibu, insya Allah. Kemarin kita sampai huruf apa Ibu? Wow. Wow. Saya nggak masuk Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Bu. Ada videonya nanti. Oke Pak videonya. Nanti Kalau saya katakan makharjul huruf, bagaimana cara mengetahui makharjul huruf? lihat videonya. Iya. Belajar. Wow. Ya, ada dua cara ya. Pertama adalah Oh, belum ya? bagaimana cara mengetahui tempat keluarnya huruf? Kan sering saya bilang apa? Makharjul huruf, tempat keluar huruf, tempat keluar huruf. Lalu bagaimana kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf? Pertama adalah dengan cara taskinul harf. Sukunkan huruf itu. Sukunkan huruf itu. Ya, tanda sukun seperti apa Bu? Gini Bu ya. Sukunkan huruf. Lalu bagaimana lagi? Apakah ada cara yang lain? Ada. Ya, cara yang kedua adalah tasdidul huruf. Tasdidkan huruf itu. Nah, ini tanda tasdidnya Bu ya. Tanda tasdid itu berasal dari tanda
Dari huruf sin Bu ya, yang dibuang apa? Ekornya. Huruf sin itu seperti ini. Itulah Pak. Kalau huruf kaf, Bu, gini kan ya. Ibu biasa nulis di sini seperti apa, Bu? Gini, ada ain, kayak huruf ain. Ya. Seperti Hamzah, Bu ya. Seperti Hamzah gini, Bu. Ya. Oke. Sebetulnya ini apa, Bu? Kepala apa? Ini huruf kaf. Kaf yang berada di depan. Ya. Kaf yang di depan kan begini, gitu ya. Nah, gitu kan. Karim, misalnya karim, gitu ya. Jadi dia tidak seperti Hamzah begini, Bu, sebetulnya. Tapi kaf gitu ya. Gitu. Iya, jadi nggak tajam belokannya kayak Hamzah gini. Kalau Hamzah kan kepalanya huruf ain, Bu. Ya. Kalau untuk kaf ini, dia kepalanya huruf kaf. Kecil. Kecil. Jadi kalau mau bikin huruf kaf nanti, kalau bikin huruf kaf ini kalau sebesaran itu ya, jangan begini bikinnya, ya. Tapi kita bikin huruf kaf yang di depan, ya. Oke, ya. Jadi bagaimana cara mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf? Yang pertama adalah dengan taskinul harf, dengan mensukunkan huruf tersebut, atau tasdidul harf, atau dengan mentasdidkan huruf tersebut. Tasdidul huruf, tasdidul harf, ya. Ditasdidkan hurufnya. Tasdid ini mensukunkan hurufnya, ini tasdidul mentasdidkan huruf. Jadi sukunkan huruf itu. Tasdidul. Ya, tasdidul harf. Ya, sukunkan huruf itu. Ini huruf ba misalnya. Bukan jaya, tasdidul. Sukunkan. Nah, gitu. Dal ya. Tasdidkan. Tasdidul. Tasdidul huruf. Iya. Jadi ini Bu, huruf disukunkan. Tapi dalam kondisi seperti ini kan kita belum bisa baca. Iya. Bagaimana cara membacanya ini? Ya, maka berikan bantuan huruf di depannya. Ya, boleh huruf apa saja. Kalau kita biasa menggunakan huruf ba ya. Ba. Oke, kita tambahkan huruf ba di depan. Nah, dengan tambahan seperti ini, baru huruf yang disukunkan itu pun bisa terbaca. Bab, ya. Bab. Atau ini huruf ba, tasdidkan huruf itu. Nah, diberikan tanda tasdid. Tapi dengan tanda seperti ini kita masih belum bisa baca. Ya. Oke, berikan tambahan huruf di depannya. Oke, kemudian berikan harokat. Atau disukunkan. Nah, setelah kita berikan tanda sukun pada huruf, maka lafalkan huruf itu dan rasakan ketika dia berhenti. Maka disitulah tempat keluarnya huruf. Bab. Ibu bisa mengambil definisi sendiri tuh. Oh, ketika saya mengucapkan ini dan ketika berhenti, apa yang terjadi pada alat ucapan kita? Bab. Oh, ternyata bibir kita ini menutup. Bab. Oh, di situ dia tempat keluarnya huruf. Ya. Dengan mempertemukan bibir atas dan bibir bawah. Bab. Demikian juga ini. Bab. Bab. Ketika dia berhenti, bab. Nah, disitulah tempat keluarnya huruf.
Lalu bagaimana dengan huruf mat? Ya, bagaimana dengan huruf mat? Ya, mat kan dibagi atas beberapa bagian Bu ya. Ada mat utama ya, namanya mat tabi'i. Mat tabi'i. Tandanya berupa apa Bu mat tabi'i? Berupa alif, ada 3 bentuk Bu ya. Berupa alif dan huruf di depannya berharokat fathah. Iya. Berupa ya sukun, Kasroh. huruf di depannya berharokat Kasroh. kasrah. Dan yang ketiga Mau. waw sukun, huruf di depannya berharokat Tuma. dhamma. Ya. Ini bagaimana cara mengetahui tempat keluarnya huruf mat ini nih? Ya. Bagaimana mengetahui tempat keluarnya huruf mat? Ya. Misalnya huruf ba aja ya, huruf ba, ya, ba plus alif, ya. Ini kan menjadi kita tulis ba gitu ya Bu ya. Ini ada huruf matnya nih. Huruf matnya di sini berupa alif atau di, ya. Ya, atau bu waw sukun plus huruf-huruf mat ini termasuk dalam huruf khaysum, jauf. Kemarin saya tulis Bu ya, tempat-tempat keluar huruf jauf, jauf. Coba kita lafalkan ini. Ba sampai habis nafas kita Bu. Misalnya ya, ba ada terhenti nggak Bu? Terhenti kecuali nafas kita habis Bu ya. Jadi huruf-huruf huruf-huruf mat ini dia tidak ada tempat keluarnya Bu. Tidak ada makhrajnya. Ya. Jauh ini mempunyai pengertian rongga tenggorokan dan rongga mulut, seluruh rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi disitulah di tempat keluarnya tuh ba, bi, bu. Lain dengan ini Bu ya, bab. Dia berhenti. Disitulah tempat keluarnya huruf. Seperti apa ini? Bab. Gitu ya. Disitulah tempat keluarnya huruf. Kalau ini panjang terus sampai habis nafas kita, ya. Dia tidak berhenti, ya. Jadi untuk huruf-huruf mat tempat keluarnya makanya disebut dengan jauf. Dia sepanjang tenggorokan dan rongga mulut. Kalau huruf-huruf yang lain dia punya tempat berhenti yang jelas, bibir, lidah, tenggorokan, bibir, lidah, tenggorokan atau pangkal hidung, khaysum. Ya. Jadi nanti kalau saya mengatakan ini makhrajnya di sini ya, nah itu artinya ibu bisa mencoba di situ dengan cara seperti ini, dengan taskinul harf atau tasydidul harf. Soalnya kalau kita berikan harokat, maka dia justru menjauhkan dari tempat keluarnya. Ya. Huruf ba kalau kita berikan harokat ba, maka malah bibirnya menjauh bukan atas dan bawah. Ba. Ya. Kalau kita berikan sukun baru ketahuan bab. Di situ tempat keluar. Ketika huruf itu berhenti. Oke, ini sebagai pengantar, kemudian kita bisa lanjutkan. Kemarin sampai huruf waw ya Bu ya. Ini boleh hapus Bu ya. Dulu kan aku lagi nulis. Terus di atasnya. Oke. Wow, dari awal dulu. Dari
Ya. Iya. Kacamata ngumpul jadi. Ya. Kemarin kita sampai pada huruf wow. Wow. Oke. Huruf wow di mana Bu? Tempat keluarnya? Nah, kalau saya katakan tempat keluarnya bisa coba tuh. Dengan cara disukunkan hurufnya, kemudian tambahkan huruf di depan sebagai bantuan. Ba, bau, oh bibir yang bergerak. Bau, bergerak kali lidah kita Bu? Enggak kan? Yang bergerak adalah bibir. Bau, oh huruf bibir, dia punya spesifikasi maju ke depan. Bisa bau tanpa maju bibirnya Bu? Ba, bisa. Aneh jadinya Bu ya. Bau. Jadi dengan cara memajukan bibirnya membentuk lingkaran bau. Itu adalah tempat keluarnya huruf. Ya ingat Bu, kalau saya katakan di mana makhrajnya, Ibu langsung oh caranya adalah dengan mensukunkan huruf itu dan memberikan tambahan huruf di depannya. Ibu coba bau. Oh, ternyata dia huruf bibir. Ya, dan maju ke depan. Ya. Oke, kemudian sifatnya hasilnya bau. Hurufnya apa? Sifatnya apa Bu? Jar. Hah? Bau, tidak ada aliran udara yang keluar Bu. Ya, baunya iya mungkin. Ya. Kalau tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah, apa Bu namanya Bu? Jahar. Jahar. Lalu apa lagi Bu? Apakah dia Ada durasi. ketika diucapkan Aliran udara. tertutup makhrajnya bau? Oh, tidak tertutup. Maksudnya tertutup seperti ini. Bag, bab, tuh. Bab, makhrajnya tertutup. Bag, bab. Tidak Ya. aliran udara. Kali ini enggak bau. Oh, Ada bau. ada tidak tertutup makhrajnya. Bahkan mengalir tuh durasi suaranya. Bau, bau. Oh, lawannya nih. Jadi dia bukan syiddah tapi rokawa. Ah iya. Kenapa? Ingat terus ya. Kayak lensu kayak Kaya. Rokawa. Ya. Ini boleh saya hapus? Sudah ya? Sudah. Huruf wow. Makhrajnya adalah ini makhrajnya ya. Makhraj. Makhrajnya adalah apa Bu? bibir. Syafatan. 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 Cari apa syafatan? Syafatan. Syafatani dua bibir. Ya, syafatani dua bibir. Kemudian ini sifatnya sifatuna. Ini sifatnya sifat ini ya. Sifat. Sifatnya adalah pertama tadi apa? Jahat. Kedua, rakawa. Paham kalau bilang rakawa Bu ya?
Oh, berarti ada durasi udara ketika dia diucapkan. Bau ketika diucapkan maksudnya ketika di huruf tersebut disukunkan. Ketika kita makhrajkan huruf itu, ya, jadi kalau saya katakan ketika dimakhrajkan huruf itu berarti disukunkan Bu atau ditasdidkan, maka akan kelihatan juga sifatnya. Huruf waw, bau, langsung kelihatan dua-duanya Bu. Bau makhrajnya kelihatan, sifatnya juga kelihatan tuh. Bau, oh tidak ada aliran udara yang keluar. Bau, oh ada durasi suara yang keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, antara sifat isti'la dan istifal. Istifal ya. Kalau kita bicara sifat istifal berarti kita lihat kondisi lidahnya. Apakah pangkal lidahnya terangkat naik? Bau, oh enggak terangkat naik. Dia berarti istifal. Ya. Kemudian yang keempat, antara itbaq dengan infitah. Nah itu tinggal melihat apakah lidahnya itu melekat naik ke langit-langit, ya, ataukah dia malah merenggang. Bau, oh iya dia merenggang, dia tidak melekat atau merekat ke langit-langit. Jadi dia termasuk infitah. Jahrun Akhawatun Istifal dan infitah. Gitu ya. Yang terakhir, apakah termasuk dalam izlaq atau ismat? Apakah termasuk huruf yang mudah dilafalkan karena dia berada di bibir atau ujung lidah? Huruf waw. Ismat ya, termasuk yang Sulit. susah. Izlaq atau ismat? Yakin? Izlaq ya? Ismat. Hah? Salah. Ismat? Ismat termasuk huruf yang ismat. Ini tidak terlalu kita tekankan lah di sini. Yang ini aja nih empat sifat huruf ini. Izlaq cuma 6 huruf. Ini pengulang minggu lalu Bu ya, huruf waw. Wow. Jadi sekali lagi ketika kita makhrajkan satu huruf, maka dengan bersamaan makhrajnya itu akan kita ketahui sifatnya. Ya. Jadi penting untuk mengetahui keduanya supaya kita bisa membacanya dengan cara yang lebih benar lagi. Ya. Jadi kalau mengucapkan yauma, ini Bu ya, kan banyak di Quran yauma Bu ya. Maka pertama majukan bibirnya dan beri tempo untuk rohawa. Yauma, yauma, ada durasi suaranya, bukan dengan cepat. Yauma, apalagi nggak maju. Yauma, tapi yau diberikan durasi. Yauma. Seperti juga pada maghdubi. Itu Bu ya. Ghairil Lain itu punya sifat rakhawah. Jadi berikan tempo untuk rakhawahnya, untuk durasi suaranya. Maghdubi. Bukan magdubi. Tapi maghdubi.
Ya, nya itu adalah rokhawahnya Bu. Ada durasi suaranya tuh. Ya. Betul mungkin mau sudah betul keluarnya mau, tapi sifatnya kok nggak ada, ya kan? Maghdubi, betul tempatnya adalah di adnal halqi. Tapi di mana sifatnya? Rakhawahnya di mana? Rakhawahnya adalah maghdubi. Gitu. Jadi penting Bu ya belajar tentang sifatnya ya. Kalau makhrajnya saja mungkin kita cuma maghdubi. Tapi kalau kita tahu sifatnya maghdubi. Tapi bukan tidak seperti itu malah kho nanti. Gha itu adalah adnal halqi, ujung tenggorokan. Kalau dia nggak jelas tanyakan kalau langsung tanyakan. Di depannya ghairil maghdubi ada rakhawahnya. Kenapa itu mau ditanya? Kenapa? Jadi saya tuh di mau Ustaznya tanya mau. Iya ini ghain. Iya, Bu. Lainnya. Ibu nggak jelas. Ya, itu praktek sifat huruf di dalam bacaan Quran kita, ya. Jadi kalau ditanya, cucu kok mau maghdubi sih? Nin misalnya. Oh, ini karena dia punya sifat rakhawah. Apa sih sifat rakhawah? Jelaskan. Ketika itu dilafalkan, diucapkan, ada durasi suara, ada sisa suara yang keluar tuh maghdubi. Seperti huruf sin pada anas ya. Gitu ya. Sin kan termasuk sifat rakhawah. Jadi ketika dia dilafalkan, maka birabin nas. Biarkan rakhawahnya mengalir gitu loh. Jangan di stop. Ya, tapi juga jangan kepanjangan. Birabin nas. Salah. Tempat keluarnya betul adalah dengan menyentuhkan ujung lidah pada belakang gigi seri depan bagian bawah. Betul nas. Tapi rakhawahnya mana? Rakhawahnya nas. Biarkan dia durasi suaranya ditampilkan, dikeluarkan. Itu Bu ya. Jadi memahami sifat huruf dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak mengenal huruf dari makhrajnya saja sekarang. Kita mengenal sifatnya juga. Ya. Tulisan mad. Begini. Mad. Ya. Tempat keluar huruf dal, ujung lidah. Menyentuh pangkal gigi seri depan bagian atas. Mad. Sampai di situ kan makhrajnya. Ya. Tapi kita tahu dia punya sifat lain, qalqalah. Mad. Jadi kalau ibu belajar qalqalah, sebetulnya ibu sudah belajar tentang sifat huruf. Kalau berhenti pada makhraj, mad. Selesai, mad. Tapi kalau kita belajar sifat, mad. Oh iya, ada qalqalahnya. Gitu ya Bu ya. Jadi setiap huruf ketika dilafalkan akan berbarengan dengan itu makhraj dan sifatnya. Jadi perlu kita tahu tentang sifat-sifat huruf. Sekarang huruf zal. Ya, ini. Sekarang zal. Ya, zal. Di mana makhrajnya Bu?
Lisan. Zal itu huruf lisan ya. Taraful lisani ma'a atrafis sanayal ulya. Ya. Ini kalau saya tulisin supaya ibu paham juga. Tarafil lisani ma'a atrafi sanayal sanayal ulya. Banyak Nggak apa-apa ditulis nanti. Jadi nggak usah ditulis ibu, nanti dia manakan saja. Tarafil lisan, tarafil lisan, ujung ujung lisan, lidah, ujung lidah. apa gigit ya, gigit. Ujung lidah. Ma'a atrafil Di antara atrafil gigi sanayal seri ulya. atas bawah. Sanayal ulya ini bu, gigi seri, Ujung lidah di antara gigi seri atas. gigi seri depan ya, gigi seri depan. Ulya itu atas, ya. Taraf itu ujung. Ini juga ujung, ya. Jadi ujung lidah yang menyentuh bagian ujung gigi seri depan bagian atas. Ujung lidah yang menyentuh gigi seri. Kan bagian atas. Perlu tumanina, perlu tumanina nih. Ujung lisan yang menyentuh ujung gigi seri depan bagian atas. Diamkan sejenak bu. Ujung lidah yang Ujung lidah yang menyentuh menyentuh gigi seri. ujung gigi seri depan bagian atas. Bawah, atas, bawah, tuh. Bukan atas Itu doang. banyak kalimat yang sebetulnya tidak berguna. Kalau sebelah gigi seri kan sudah pasti depan bu. Saya masih mengucapkan gigi seri depan gitu. Kalau kita bicara gigi seri, gigi yang depan. gimana? Pasti di depan bu. Dari atas. Enggak. Bukan pangkal ini ujungnya bu. Jadi kalau ini gigi gitu bu ya, ini gigi nih, ya ini gusi nih ke belakang. Dia menyentuhnya di sini nih. Ini kalau ini lidah, ya, Gigi seri depan. ya. Gigi seri depan. Iya, Berarti gigi- ada gigi seri belakang ya, Tan? Pangkal Makanya ya, itu Tan, ya. kalau kata-kata nggak berguna itu kan mungkin paham, nggak perlu depan lagi gitu loh. Nanti ada yang belakang Seri dong. atas saja. Padahal kalau saya katakan gigi seri itu sudah ibu tahu, oh ya di Iya, depan gigi itu seri. pasti. Kalau sekarang ada bawah, ada atas ya, Pak. Iya, depan beda dengan Depannya bawah. Depan pasangannya dengan belakang. Atas pasangannya dengan bawah. Seri pasti depan. Tapi perlu ada penjelasan gigi seri atas atau gigi seri bawah, Bawah. karena ini ada Gigi dua. seri atas. Ya. Jadi sentuhkan ujung lidah itu pada Gigi seri. ujung gigi seri depan bagian atas, ya. Atau lebih mudahnya digigit aja. Iya. Ya. The. Dah. Dah. Coba ibu letakkan di situ sekarang. Letakkan sekarang, kemudian dorong keluar. Dah. The. The. Sekarang untuk lebih mengetahui lagi di mana makrotnya, sukunkan dia. Sukunkan huruf itu. Bad, bad. Terasa bu ya? Bad, ya. Jadi makrotnya adalah dengan cara disebutkan. Kalau the, dia malah seperti meninggalkan bu. Ini kan ujung, ini kan gigi seri depan ibu. Ketika kita mengucapkan the, malah dia lari bu. The, lari. Tapi kalau kita sukunkan bad, bad, di situ tadi. Banyak sekali zal dalam Al-Quran, banyak yang alladzi, ya. Nah ini bu, bagaimana cara membiasakannya? Ibu cari yang ini, fokus satu huruf ini dalam satu minggu. Ketemu zal, Allah, oh iya dia digigit aja. Alladzi, kalau kita sudah lewat alladzi, ulang lagi.
Alladzi, kembalikan lagi kepada huruf alladzi. Satu huruf fokus. Idza ja, beda tuh zal dengan jim. Idza ja, ya. Jadi sekarang kita tidak lagi baca seperti ja nasrullahi wal fath, tapi idza ja, sudah beda ya. Jadi untuk mudahnya gambarnya gini aja ya, ini gigi atas, ini gigi bawah, ya. Kemudian ujung lidahnya keluar sini. Ini. Ujung lidah di antara gigi seri atas bawah gitu aja kan? Boleh, ibu bisa mengambil literasi sendiri, ya. Ini bahasanya bahasa buku. Iya. Tarafil lisan ma tarafil sanayal ulia. Ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri depan bagian atas. Ini kalau pakai depan nggak apa-apa bu, gigi seri gitu aja, ya. Karena kalau bicara gigi seri berarti gigi yang di depan. Gigi seri atas. Iya, tinggal atas dan bawah. Atas. Belakang. Nah, kalau bawah sufla, sanayal sufla atau sanayal asfal. Saya satukan sekarang. Za. Barang-barang ya bu ya. Satukan sekarang, letakkan ujung lidah di antara dua gigi seri depan, dua gigi seri atas dan bawah. Za, lalu dorong keluar. Za, za, zi, zu, bad. Ya. Nah, sekarang berikan dia mat. Za, itu namanya huruf jauh. Dia keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Setiap huruf yang diberikan tanda mat tadi, maka dia keluarnya dari kerongkongan dan rongga mulut. Ya, nggak ada tempat berhentinya. Oke. Zazizuban. Ya, konsisten di situ bu. Jangan zazizuban. Ya, ditarik lagi ke dalam tuh lidahnya. Jangan. Terus di situ. Ya. Oke, kalau belum hafal boleh dilihat. Kayaknya udah hafal semua kali ya. Hah? Ditulis tanggalnya bu, hari ini Zal. Tanggal 4. Saya punya lebihan fotokopi enggak? Oh iya, Buat dua ya. ibu aja. Sebetulnya susunan itu nanti juga kita belajar tentang idgham, tentang ikhfa, dzal. Kalau dibaca sambung tuh ya. Gak apa-apa, kita abaikan itu dulu sekarang. Kita coba fokus pada hurufnya, pada makhrajnya. Dzal. Oh, sebelum kita masuk pada latihan itu, huruf dzal ini tadi ini bu ya. Nah, kita lihat sifatnya. Iya betul. Bagaimana sifat huruf itu? Wah, mudah sekali. Tinggal ibu makhrajkan huruf itu ya, disukunkan. Bad. Lalu mulai satu-satu. Bad. Nggak ada aliran udara yang keluar. Ini jahar pasti. Ya. Kemudian bad. Dia tidak tertutup tuh pada saat disukunkan seperti halnya bab atau bad, tapi bad. Oh ada durasi udara yang keluar tuh. Bad orang khawah kalau gitu. Oke, khawah.
ada durasi udara yang keluar. Baz, ya. Bagaimana dengan kondisi lidahnya? Dia stabil lidahnya, tidak terangkat naik pada bagian pangkalnya. Oh, istifal. Ini istifal. Lalu bagaimana ketika dilafalkan? Apakah dia melekat ke langit-langit? Oh enggak, dia malah menjauh, merenggang. Berarti dia termasuk infisal. Gitu ya. Yang kelima, dia termasuk dalam ismat ya. Ismat. Gitu caranya Bu ya. Tiap sifat huruf ini punya kekhasannya sendiri. Ini tentang mudah atau tidaknya aliran udara yang keluar. Ini tentang durasi suara. Ini tentang kondisi lidah, terutama pada pangkal lidah. Ini pada kondisi antara lidah dengan langit-langit, apakah melekat atau merenggang. Ismat ini dari segi kemudahan pelafalan. Mudah dilafalkan maksudnya huruf-huruf itu berada di bibir dan ujung lidah. Ini huruf zal. Tarafil lisan ma'a atrafit tanayal ulia. Ujung lisan yang menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Zal. Oke, kita coba praktekkan. Sudah dilihat semua. Zal konsisten, karena tartil itu artinya salah satunya adalah konsisten, istiqomah di dalam makhraj dan sifat huruf, istiqomah di dalam mad dan gunnah. Ya. Oke. Kalau mad tobi itu dua harokat, maka terus kalau ketemu mad tobi 2 harokat, jangan dikurangi lagi. Ya, kalau mad arid disebut itu 6 harokat, maka terus dibaca 6 harokat. Namanya itu istiqomah. Ya. Kalau zal keluarnya adalah dengan menyentuhkan lisan pada bagian atas di sisi depan atas, maka terus di situ. Kalau ketemu zal, jangan ditarik ke dalam. Ya. Oke, kita mulai ya. Silakan. Ingat posisi lidah konsisten di situ. Sudah tahu ya Bu ya di mana posisi lidahnya? Zal. Ya. Zabizuban. Zuzan Zanizat Naminal Muzni Mazizan Zanizat. Ya, mud rokawanya mudni, jangan cepat-cepat mudni, no, tapi rokawah mudni, gitu ya. Mazizan zanizan. Ya, perhatikan sebentar. Ulang lagi. Zazizuban Zuzan zanizan Naminal muzni mazizan zanizan. Terus istiqomah, lidahnya di situ terus pada huruf zal, ya. Jangan ditarik ke dalam, ya. Kalau ditarik ke dalam dia jadi jim nanti, ya. Oke, dari Nin. Fokus, ya. Istiqomah di dalam pelafalan huruf dan sifatnya, ya. Istiqomah di dalam mad dan guna. Silakan Ibu, kita dengarkan. Zuzan zanizat naminal muzni mazizan zanizat. Oke, good. Apa namanya? Terbaik. Saya terlalu lupa. Terbaik. Bisa ketinggalan. Mak, yang sudah, sekarang Ibu cari di dalam Quran yang ada huruf zalnya. Nanti Ibu baca. Ya, silakan cari dalam Quran
yang ada huruf zal nanti dibaca. Ya pendek aja, yang penting ada huruf zal. Udah. Di surat apa aja? Surat apa aja? Silakan buka di mana saja ada huruf zal, kasih tanda, nanti Bu baca. Ya, Bu. Oh. Zaziduban Zuzan Zanidat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Oke ya, sekarang kita bukan fokus pada makhrajnya saja, fokus pada sifatnya. Udah mulai terbayang tuh, oh nih rohawa nih, saya harus bacanya seperti ini. Oke, silakan. Cari udah huruf yang ada zal. Zaziduban Dudan Zanidat Namin Zaziduban Dudan Zanidat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Sekali lagi di rokhawahnya. Kalau saya bilang rokhawah, Ibu paham ya? Ya. Oke, ya, silakan. Zaziduban Dudan Zanidat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Terbaik, Guru Ani. Cari huruf zal ya Bu ya di Al-Quran, Ibu nanti baca. Sepotong aja pendek. Angkatnya ada huruf zal. Di HP ada kan? Silakan Ibu. Zazidubat Dudan Zanizat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Oke, kalau dulu kita cuman mendengar misalnya guru mengucapkan begini ya, za. Nah sekarang kan sudah jelas. Letakkan ujung lidah di antara dua gigi seri atau gigit saja ujung lidahnya. Itu lebih mudah Bu. Ya, jadi Bu nggak mencari-cari lagi. Gimana sih? Karena kita cuma mendengar. Nah sekarang sudah jelas tuh. Letakkan ujung lidah di antara dua gigi seri atau lebih mudahnya gigit ujung lidah kemudian keluarkan. Coba sekali lagi. Akan lebih mudah dengan cara seperti itu. Zazidubat Dudan Zanizat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Terbaik, ada ikhfa'nya, subhanallah. Silakan ya. Zaziduban Dudan Zanidat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Subhanallah, slowly tapi terbaik ini. Luar Slowly biasa. but sure. Silakan. Zazizuban Zuzan Zanizat Naminal Muzni Mazidan Zaniza. Subhanallah, ini yang medium. Kita dengar yang premium ini coba. Zaziduban Dudan Zanizat Naminal Muzni Mazidan Zanida. Subhanallah, semakin baik aja nih kemarin nih, makin terbaik terus.